kita ikuti dan juga kita dengarkan pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada guru kita waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Ini mau ulang atau mau apa? Megang kitab, buka terus. Ya, karena ini guru kan sama, apa juga terus kita ini. Dari mulai dari surat Baqarah aja, iya. Kita dari surat Fatihah ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa ala. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah Madaniyah. Maknanya nazala fil Madinah, diturunkan di kota Madinah. Surat Baqarah itu surat Madaniyah yang mana diturunkan di mana kota Madinah. Qauluhu surat Al-Baqarah, perkataan daripada surat Baqarah. Mi'atani wa sitta aw sab'a wa thamanuna ayat. Mi'atani 200 wa sitta aw sab'a 6 atau 7 87 gitu. Thamanun 86 atau 87. Dia punya apa? Ayat. Ayatnya ada berapa? 286 atau 87. Qauluhu, perkataan daripada suratul Baqarah. Perkataan surat Baqarah itu apa? Kalau di dalam i'rab suratul Baqarah mubtada. Wal madani khabar. Daripada mubtada Baqarah al-Madani yang yaitu khabar daripada awal, khabar awal wa mi'atani khabatani. Jadi ini perkataan yang di dalam ilmu nahwunya ya. Suratul Baqarah, suratul Baqarati ya. Mudhaf Al-Madaniyah ya. Baqarati Al-Madaniyah itu suratul Baqarati mubtada, Baqarati mubtada, Madaniyah apa? Khobar. Kalau di ilmu nahwu itu mubtada khobar, bab marfu'at, bab yang dirofa. Jadi mubtada khobar. Mubtada apa sih mubtada itu? Isim ari anil awamil lafzi. Isim yang kosong dari amil lafzi. Kalau orang kita, orang Betawi kata setiap yang di depan dikata mubtada. Apa arti mubtada? Mubtada permulaan gitu ya. Awal gitu. Jadi kata benda yang di depan disebut mubtada. Suratul Baqarah ini terdiri daripada apa? Mudhaf ilaih. Tetapi Al-Baqarati menjadi mubtada, madaniyatu adalah khabarnya. Wa yukhadhu min hadha an tasmiyatuha bima dzakara ghairal makruh. Dan dibawa, akhada artinya mengambil, akhada yang kudu membawa gitu ya. Artinya kalau bahasa Indonesia akhada yang kudu membawa. Wa yukhadu, dan dia terdiri atau dibawa min hada dari ini syarat. Antasmiyataha yang mana agar diberi nama Baqarah tadi. Bima dzakara, dengan apa-apa yang telah disebutkan ghairu makruh. Enggak disukain atau enggak demen, enggak makruh.
bukan yang nggak disukai. Sapi, orang kalau dikatain sapi nggak suka, tapi ini surat sapi gitu. Iya, surat sapi. Kalau orang dikatain sapi gimana? Nah ini surat Quran, dia dikatain. Kalau dikatain apa? Surat Baqarah, surat sapi. Gitu. Ghaira makruh. Yang mana? Enggak didemenin, enggak. Maknanya, iya demen aja gitu. Kenapa dikasih surat Baqarah itu dinamain surat Baqarah? Nah, nanti khilafan liman qala bidzalik, ada perbedaan yang mana ada yang mengatakan liman bagi siapa aja yang mengatakan dzalik, yang ada gitu ya. Yang itu gitu ya, maknanya ada makruh itu artinya nggak didemenin, nggak disukai. Ghaira bukan nggak didemenin, maknanya gitu ya. Bukan nggak didemenin. Tapi ada yang nggak demen kata Baqarah itu. Ada yang nggak demen. Ya khilaf, ada yang kata nggak demen. Liman qala bidzalik, dengan mengatakan itu kurang suka. Bukan karena ayat Qur'annya, tapi namanya gitu. Wa ada annahu innama yuqalu surat allati tadhkuru fiha al-Baqarah. Kenapa? Ada yang mana da'a yad'u itu artinya mengajak gitu. Kalau di sini artinya annahu, sesungguhnya dia ada yang mencetuskan itu innama yuqalu suratul lati tadhkuru fiha al-Baqarah. Yang mana sesungguhnya apa-apa ia mengatakan bahwa surat itu yang mana disebutkan di dalamnya tentang masalah sapi Bani Israel gitu ya. Wa asma'u suratu tauqifiyah. Nama-nama di antara surat Baqarah surat tauqifiyah. Wa kadzalika tartibiha, juga gitu di dalam tertibnya alal tahqiq, dalam pada hakikat kama taqaddam, seperti apa yang telah didahului. Juga wasuratu ma'khuda min as-suwar. Ada yang kata bahwa nama kalimat surat itu surah ialah diambil dari asal kata suwarul balad, dari contoh negeri atau tentang masalah negeri. Li'irtifa' rutbatiha, karena untuk mengangkat kedudukannya. Wa ihatatuha, dan batasan fi wa hiya ta'ifah minal Qur'an. Laha awal, ini surat yang pertama yang dikumpulin oleh Sayyidina Utsman. Wa akhir, dan akhir wa tarjamatul bi ismi khassah, dan diterjemahkan dengan nama yang khusus bitauqifi kama sabaq, dengan disepakati seperti yang terdahulu. Warajih, irtijahnya annal maki ma nazala qabla al-hijrah walau fi Makkah. Ini ada yang mengatakan juga bahwasanya suratul Baqarah bukan madani, tapi rajihnya apa? Yaitu sesungguhnya dia juga surat Al-Makki. Ya, Al-Makki artinya apa? Diturunkan di Mekah. Diturunkan di mana? Di Mekah. Itu rajihnya. Sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah turun ayat suratul Baqarah. Ya. Itu yang menurut rajihnya gitu.
Wal madani ma nazala ba'd, dan disebut madani karena apa-apa yang diturunkan sebagian setelahnya hijrahnya Nabi. Walau fi ghairil Madinah, walaupun di selain di kota Madinah. Bahwasanya pertama sebelum hijrah kata kemudian ini surat diturunkan waktu Nabi juga belum di kota Madinah, turun ayat kemudian di kota Madinah. Wal madani mana nazala ba'dal hijrah, dan Madinah ya makna al madani itu diturunkan setelah hijrahnya Nabi udah di Madinah. Walau di ghairil Madinah, walaupun itu bukan di kota Madinah juga. Selain kota Madinah kan ayat turun itu potongan-potongan, nggak lengkap satu surat. Jadi ada yang diturunkan tidak di Madinah, gitu. Tetapi karena dia itu banyak diturunkan di Madinah, atau ada yang mengatakan dia di Madinah, ada yang juga yang mengatakan bahwa dia permulaan turun ayat surat Al-Baqarah di kota Mekah sebelum hijrah. Banyak. Wa tamanuna ayat, ada 80 ayat. Kila namanya dhaif itu, ada kila dhaif. Ya, ada yang mengatakan, sebagian kecil ulama mengatakan kila ya. Asluha ayat yaknya dua tuh. Uyiyah qallabat ainaha alif ala ghairi qiyasin. Di apa namanya, qallabat ditukar ya, apa dibalik gitu. Ainuha ainiyah, apa alifan sebagai alif ala ghairi qiyas, tanpa diqiyas. Wa hiya fil urf ta'ifah minal kalimatul Qur'an. Qur'an artinya apa? Dibalik atau ditukar, yang tadinya Al-Qur'an pakai ain jadi pakai alif. Aslinya pakai ain. Kenapa? Aslinya pakai alif. Belum tahu kan? Ini nanti kalau kita baca tafsir, banyak yang bisa kita dapetin di dalamnya. Mutamayyiza bi fasl wa qad takunu kalimatun mithl. Ya. Wal man wa hiya fil urfi ya. Bukan. Asluha ayat. Ini kan asluha ayah qallabat ainuha alif ala ghairi qiyas. Kalimat itu asluha ayah, ayat jadi asalnya bukan Quran itu. Nama nazala ba'dal hijrah fi ghairil Madinah. Bagaimana ayat? Kalimat ayatnya nih pembahasannya, maaf. Kila asluha ayyah gallabat ainuha, ini dalam ilalul fisarf ya. Ayyah asalnya daripada ayat jadi ayyah asalnya. Gallabat ainuha, ain fi'il makna bukan ain Quran gitu ya, enggak. Ain fi'il ada fa'ala gitu. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il gitu ya. Kan ayyah gitu ya. Ya. Ayyah ini ayat, jadi ayyah asalnya jadi ayat. Jadi di situ ada alif ain fa fi'il, ain fi'il. Ayyah yang ini. Kalau ditulis di gambarnya fa'ala. Fa-nya fa fi'il, ainnya ain fi'il, lamnya lam fi'il. Asalnya
kalimat itu ayiyah gitu. Ya-nya double dua. Iya. Nah, makanya di fa'ala ain fi'il ya-nya nih yang kalimat huruf ya-nya. Ya-nya diapain? Gulibat katanya. Ini ghairi kias tanpa dikiasin fil urfi ta'ifan kalimat al-Qur'an utamanya yang dimaksud. Mana tadi? Kalimat aswa ayya kalimat ainuha alfan ala ghair qiyas. Jadi kan ada double ya double ya. Jadi fa fi'il ain fi'ilnya itu ya yang pertama. Ya, gulibat di apa namanya? Min ghair qiyas, yaitu di apa? Diganti dengan alif. Gulibat ain fi ainuha alifan. Jadi iya jadi ya. Yang pertama jadi alif. Jadi alifnya double gitu. Makanya dipanjangin pakai kumis tuh di atasnya. Ya gitu. Iya. Oke. Bukan masalah Quran ya, tetap Quran ya. Ini masalah ayat. Ayat tadi jadi alifnya double, dipanjangin alifnya ayatun. Jadi ya-nya cuma satu. Ayatnya cuma wahiyya fil 'urf ta'ifah min kalimatil Qur'an mutamayyiza bi fasl wa qad takunu kalimat. Jadi dia menurut ialah ayat itu fil 'urf dalam pengertian makna ayat itu ialah ta'ifah min kalimat. Yaitu dari kata yang ta'ifah yang panjang gitu ya, yang Quran dari Quran mutamayyizah yang terang difasal untuk memfasal ayat ini dengan ayat yang lain. Maknanya kalimat Quran itu kan banyak ayat gitu, banyak omong apa. Jadi untuk memenggal omongan Allah Ta'ala, firman Allah yang ini dengan disebut itu ayat penggalan gitu ya. Untuk memenggal disebut setiap per ayat gitu ya. Jadi kalau di dalam surat Al-Fatihah kan ada itu perkataan Imam Syafi'i dan Ibn Mubarak bahwasanya itu satu ayat bukan dua ayat. Sedangkan ulama yang mengatakan bahwa itu dua ayat. Ayat yang terakhir itu apa itu? Alhamdulillah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ghairil maghdub sama sebelum ayatnya yang sebelumnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Itu dikata dua ayat, padahal itu satu ayat menurut Imam Syafi'i. Iya. Apa? Katanya apa? Ghairil maghdub. Sebelumnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim menurut ulama yang lain bahwa itu satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin satu ayat. Imam Syafi'i kata itu bukan dua ayat, satu ayat. Karena ayatnya belum habis, dinamakan ayat untuk menerangkan bahwa itu ada fasal. Kalau satu ayat itu kalimatnya, omongannya itu masih udah nggak ada sambungan dengan yang lain seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu satu ayat. Ar-Rahmanir-Rahim nggak ada sambungan dengan ayat yang pertama, gitu. Nggak ada. Kalau ini omongan belum habis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim belum habis tuh omongan ghairil maghdub. Jadi ini kalimat masih bersambung. Berarti itu satu ayat kata Imam Syafi'i sama Ibnu Mubarak. Maka kalimat ayat itu untuk memfasal. Dinamakan satu ayat itu untuk memfasal bahwa ayat yang omongan yang pertama dengan omongan yang kedua nggak ada jontrosannya. Itu mana
ayat yang mana asalnya ayyiyah ya. Ayat jadi ayyiyah, yaknya jadi alif, panjang jadi alifnya. Mutamayyizat di fasal. Yang mana Quran itu terang omongannya dengan fasal. Wa katabu kalimat itu. Wal fajri wa duha wal asri wa kada alif lam mim Toha Yasin Nawa indal kufiyyin wa ghairahum la yusammiha ayat. Menurut imam ulama Kufah dan yang lainnya bahwa alif lam mim ya, wal fajri wa duha wal asri ini dia menurut sampai kufiyyin ghairahum dan yang lain la yusammiha ayat, yang disebut itu ayat. Bal yaqulu hiya fawatih. Mereka mengatakan itu pembukaan aswar daripada surat. Wa an Abi Umar al-Umar Amru ad-Dani la a'lamu kalimat hiya wa haddaha ayat illa qawlu ta'ala muddahamatan. Muddahamatan. Saya katanya Sabil katanya Amru wal Amru an Abi Umar wal Dani dan Dani ini la a'lamu kalimat. Saya tidak mengerti tentang kate. Dia itu wahadaha dan batasan-batasannya ayat. Illa kecuali saya bisa mengerti itu qauluhu ta'ala firman Allah mudahamatan itu baru kita tahu bahwa tentang masalah ayat tersebut. Faidah, ada faedahnya. Kalau Ibnu Arabi telah berkata Suratul Baqarah, surat Baqarah itu fiha di dalamnya ada alfun amr, ada 1000 perintah. Wa alfun naha, ada 1000 larangan. Wa alfun hukum, ada 1000 hukum. Wa alfun khabar, ada 1000 kabar. Akhadaha barokah, siapa orang yang membawa suratul Baqarah di rumahnya, di dalam hidupnya dia dapat keberkahan. Wa tarakaha, dan orang yang meninggalkan surat Baqarah, maknanya dia nggak baca surat Baqarah, nggak dipegang surat Baqarah, hasratan, yaitu dia akan mendapatkan kerugian. Wala tastati'uha, dia nggak dapat atas surat nggak dapetin surat Baqarah, batilah. Artinya orang yang imannya terputus, batil dia. Gimana ya belajar Quran nggak dapetin surat Baqarah gitu. Itu Ibnu Arabi. Wa ya sahra wa hum syuhratun idza qara'at fi baiti lam tadkhul murdatu syayatin tadaya. Yaitu ini menjadi sesuatu yang syuhra, artinya udah membumi di dalam ulama pasti mengerti gitu. Maknanya suhra, jadi orang yang terkenal gitu. Jadi ayat surat yang terkenal. Idza qara'ta, kalau idza qara'at, apabila kalian telah apabila engkau membacanya fi baitin, di satu rumah, lam, tidak akan dimasuki murdatun, yaitu apa? Tipu daya sayatin oleh setan salah satu ayam selama 3 hari. Kalau kita baca di rumah surat Baqarah itu, kita nggak dapat tipu daya di rumah itu selama 3 hari. Warawiya Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah dari sahabat Nabi Abi Hurairah. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad, la taj'alu buyutakum magabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan.
Inna syaitan yafirru minal bait. Sesungguhnya syaitan akan pergi lari daripada rumah alladzi taqra'u, yang mana engkau membaca fihi, di dalam rumah tersebut, suratul Baqarah. Surat Baqarah. Wa anhu fi riwayah, dan juga dari Abi Hurairah dalam riwayat yang lain, li kulli syai'in sanam, wa sanamul Quran suratul Baqarah. Dan setiap di kulli syai'in, dalam setiap sesuatu itu ada sanamnya, ada pusake kalau orang kata gitu, orang dijaya itu kejayaan. Setiap apa namanya, setiap sesuatu itu ada sanamnya, dan sanamnya Quran adalah surat Baqarah. Wa riwayah Sayyidatu Ai Al-Quran ayatul kursi. Ya, dalam apa sayyidnya, apa junjungan apa tuannya gitu ya. Yaitu di dalam Quran itu ayatul kursi, ayat kursi. Ya, sayyidnya ayat kursi. Dan kursi itu ada di mana? Jadi perisai, sanam itu perisai atau apa? Tameng atau arti tadi saya arti apa? Pusaka, ya. Pusaka yang bisa menolak gitu ya, yang bisa atau yang bisa dinamakan, bisa diartikan perisai sana. Faidatun ukhra, ada faedah yang lain fil kalam ala isti'adzah, di dalam membicarakan tentang masalah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walafzuhal mukhtar, a'udzubillah, dan lafaznya yang dipilih yaitu ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Indah Malik, menurut mazhab Imam Malik, wa Abi Hanifah, dan Abi Hanifah, wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i, bahwa ta'awudz itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'idha qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Quran, maka baca ta'awudz. Itu ta'awudz. Jadi kalau kita mau baca surat Baqarahnya sendiri adalah ta'awudz. Surat Baqarahnya sendiri ta'awudz. Sanamnya ayat kursi adalah inti daripada semua Quran tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, usakenya gitu. Jadi kalau inti baca itu iblis, kalau inti baca di rumah surat Baqarah selama 3 hari nggak masuk rumah inti. Dan itu terlepas dari apa, fitnahannya dia, dari godaannya dia. Tapi jarang orang baca surat Baqarah, yang banyak Al-Kahfi, Waqiah, Tabarok, apa lagi? Yasin. Tapi setiap surat mempunyai fadilah, keistimewaan masing-masing. Istimewaan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita, menjaga diri kita dari segala macam mara bahaya, termasuk dari fitnah syaitan. Amalan itu surat Baqarah banyak faedahnya. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kalau kita biasanya banyak orang yang melazimkan ratib itu deh. Namun dalam ratib itu kan kita ada ayat kursi kan, dan akhir surat Al-Baqarah, apakah itu sudah mencakup atau belum? Iya. Ada S. Pertanyaannya diulang. Apakah kan sekarang kita biasa melazimkan ratib gitu. Nah itu kan di dalam ratib itu, sebelum kita baca ratib itu kan kita baca ayat kursi dan akhir surat Al-Baqarah tuh.
Iya. Nah itu apakah itu sudah mencakup dari alif lam mim itu? Pertanyaannya cakep nih. Maksudnya mencakup satu surah Al-Baqarah apa mewakili boleh apa enggak gitu? Iya. Gini. Ratib itu pertamanya Imam Haddad didatengin satu orang, diciptain ada faedah baru. Didatengin satu orang yang mana dia sering digoda sama bangsa jin. Masukkanlah, dia aja tuh bangsa jin godain dia kalau udah maghrib. Maka Imam Haddad bikinin tuh tertibin tuh baca ini, insya Allah lu gak di setan, gak kena sihir, gak macam-macam. Ya. Sedangkan suratul Baqarah itu kan adalah menyelamatkan diri kita dari iblis, ya, setan, godaan. Nah ini faedahnya. Setiap dalam hadis Nabi Muhammad SAW, gak langsung saya ke inti menjawabnya. Terlalu easy, terlalu gampang dan terlalu nggak ada basa-basinya gitu. Nabi bersabda di dalam hadis, likulli harfin malakan. Kata Nabi, setiap satu huruf di Quran itu ada satu malaikat. Satu huruf, satu malaikat. Adapun suratul Baqarah, ada malaikat yang khusus menjaganya. Bukan satu huruf. Ada malaikat yang satu menjaga untuk mengusir bangsa iblis masuk ke rumah orang kita. Ya. Dan setiap satu huruf ada malaikat. Otomatis orang yang baca surat Baqarah keseluruhan sama intinya doang ayat Quran, ayat kursi dan akhir surat Al-Baqarah berbeda pastinya. Dalam pahala dikatakan setiap satu huruf asrah hasanah kalau tanpa wudu. Kalau ada wudu, ya 50. Kalau di dalam sembahyang 100 pahala. Otomatis orang yang baca sedikit sebagian sama baca keseluruhan pahalanya enggak. Dari keseluruhan surat Baqarah dikasih mazaya, artinya keistimewaan kita dijaga di rumah kita dari dilindungi daripada iblis, dari fitnah iblis selama 3 hari. Intinya apa di surat Baqarah? Jantungnya ayat kursi, ya kan? Penggeraknya awakhir. Itu jantung dan penggeraknya. Tetapi saudara, kalau ditanya apa sama atau mewakili, ya enggak gini. Ya mewakili iya, tapi kalau sama enggak. Dalam bidang pahala lain, dalam setiap huruf lain, dalam kesemuanya satu surat lain, dalam intinya doang lain. Enggak sama. Itulah hebatnya firman Allah Al-Quran. Ente boleh ambil satu ayat, ente amalin boleh. Mempunyai faedah beda. Alif Lam Mim. Dengan satu napasan, ente pukul orang bisa jomblang. Dengan satu nafas, Alif Lam Mim, bledak. Gak bangun kalau gak ente bangunnya. Dan setiap satu huruf ada malaikatnya yang yu'awanu ala man gara'aha. Siapa orang yang bacanya pasti itu malaikat membantu. Ini Quran kalamullah azza wa jalla azim, luar biasa suci, agung. Jadi kalau ente tanya same, ya nggak same. Mewakili, ya mungkin mewakili. Iya, ada kaitannya gitu. Karena dia intinya, makanya di mana surat Imam Haddad suruh baca Rotibul Haddad, karena ada inti daripada surat Baqarah, yaitu menjaga daripada fitnah syaitan, termasuk iblis, jin, ifrit, sihir, semua dijaga. Karena intinya dia gitu. Yang lainnya tetap ada faedah, bukan kosong, nggak ada gitu. Tetap ada faedah masing-masing. Iya. Kalau kita keseluruhannya baca surat Baqarah, maka dia dapat. Kayak orang gini,
Dalam hadis siapa yang membaca surat Ikhlas sampai dia hatam Quran 3 kali kan gitu. Riwayat. Orang baca Quran dari awal sampai akhir sama baca kulhu. Sama enggak? Enggak sama. Gitu. Dalam hurufnya berbeda, pahalanya beda, malaikatnya beda, maziatnya beda, karamat, bukan karamat, mukjizatnya beda gitu. Tetapi pahale seperti orang baca khatam Quran dikasih di suratul Ikhlas. Karena itu inti daripada semua surat. Karena surat Ikhlas surat tauhid kepada Allah. Jadi apa namanya? Nggak ada yang jelek orang ngaji Quran. Cuman Wahabi, aku bingung sama Wahabi. Kita baca Yasin, diceklek tuh Yasinnya. Stempel kayak nggak ada Quran lain aja, surat lain aja. Ya beda orang cari apa untuk apa namanya cari sesuatu yang berbeda dari Allah Taala. Pintunya Allah luas. Ya. Dalam riwayat hadis banyak sekali. Ya. Iqra'u Yasin ala mutaku. Bacalah Yasin kepada orang yang mati. Kan itu beda sendiri gitu. Apa pahala yang di dalamnya untuk mayit itu lebih daripada yang surat yang lain. Jadi gini. Apa sih bedanya pisau pendek, kecil, pisau raut, pisau biasa, pisau panjang, pedang gitu. Apa beda? Kalau pisau raut khusus buat ngelet gitu, ngeset. Kalau pisau biasa ya buat nancep gitu, buat nusuk gitu nancep. Kalau pisau panjang ya biar bisa dia bacok juga, bisa ngelet juga, bisa nusuk juga kan gitu. Karena pisaunya agak panjang, tebal lagi, jadi membacok juga bisa, nusuk juga bisa, ngeset juga bisa gitu. Apa sama? Ya nggak sama. Beda fungsinya. Dan apa sih pedang? Pedang itu nggak mau dekat sama musuh. Panjang soalnya. Kalau dekat ya nggak dapet. Ya paling dibalik di sini. Walaupun panjang ya buat beset nempel sama musuh. Itu pedang yang tadinya buat jauh, begitu musuh dekat dibalik ada di sini panjang. Dia dapat, dia dekat sama musuh, dia tarik sama dia sepanjang-panjangnya sambil lari. Ya bisa dapat, tapi fungsinya lain. Nggak sama sama pisau yang kecil gitu, yang untuk buat deket gitu. Ya itu kalau buat orang yang bertempur gitu ya, namanya senjata gitu. Juga begitu, golok pendek, golok panjang, golok ketul yang ujungnya itu rata, nggak lunjing. Ada yang golok tusuk, beda fungsinya. Biasanya orang jawara-jawara ngerti musuhnya bawa golok apa nih, bu pendek dia mainnya dekat, mesti jauh dia, nggak boleh dekat bahaya. Oh, ini golok ketul, dia maunya ngebacok doang, nggak ada nusuk gitu, nggak terlalu berbahaya, bisa kita tepis, kita dapetin. Nah itu fungsi beda-beda dan begitu juga Quran. Makanya Nabi bilang Iqra'u Yasin ala mautakum, fungsinya itu banyak faedah untuk orang yang mati. Paham? Jadi kita ente tanya 1, gue jawab 10, dapat faedahnya 10. Itu orang karim. Orang yang mulia begitu, gak bakhil sama ilmu, gak pelit gitu. Bebaginya gak pelit. Wallahu a'lam. Deh, ada yang tanya lagi? Gak ada. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna على لقاء أسرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل أوبة واستر لنا عوراتي وأهل روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخزان وكل ذي محبة أو طيرة أوصل والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منعا آمين بكتاب منا بالمصطفى رسولنا أعظم بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند همي وآله وصحبه عدادة بصحبه والحمد لله في البر والتناهي. Guru kalau luas pengetahuannya enak jawabnya.
Gimana dipikirin tuh murid tanya begini supaya dia paham gimana ditampilin sama yang lain gitu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah sama-sama kita mendengarkan pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan tentunya menjadi ilmu yang manfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin sekalian, sebelum majelis ini kita akhiri dengan ucapan salam, menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, permohonan daripada pembacaan suratul Fatihah, yang mana jamaah kita insya Allah beberapa hari ke depan putranya akan menjalani operasi di rumah sakit. Minta doa kepada terkhusus guru kita dan juga para jamaah hadirin sekalian, yaitu putra daripada Bapak Abdul Halim, putra Bapak Abdul Halim yang akan dioperasi beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan operasinya berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Dan juga Fatihah yang kedua kita niatkan untuk segenap para jamaah hadirin sekalian yang ikut andil dalam pelaksanaan pengajian bulanan di Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan daripada rezekinya Allah berikan keberkahan dan Allah tambah rezekinya di dalam mengikuti atau membantu daripada pelaksanaan acara pengajian bulanan di Riyadhus Shalihin pada tiap bulannya. Dan juga kita baca suratul Fatihah jamaah kita, Bapak Soleh dan istri insya Allah tanggal 6 akan menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh ke Mekah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan jamaah kita yang akan menunaikan ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran dalam perjalanan ibadah hajinya, dan juga Allah berikan kemudahan dalam pelaksanaan ibadah hajinya sehingga kembali ke tanah air membawa haji yang mabrur wal hajjah mabrurah. Untuk itu kepada guru kita pimpinan suratul Fatihah kami persilahkan. Al-Fatihah. Allah yashfiha shifaan ajilah wa Allah yubarik في حياتنا وافتح علينا أبواب الخير والأبواب الرزق يسر حلالا طيبا مباركا كثيرا بلا تعب ولا حساب يا الله يا مالك الملك. اللهم جبل أحوالنا وحسن أخلاقنا وطهر قلوبنا واهدينا بهداك وكرف الرضا ولا تولنا وليا سواك. سر الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jamaah hadirin sekalian, untuk majelis bulanan di bulan Juli ya, Juli tanggal 14, insyaallah hari Minggu di tanggal 14 di bulan Juli. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin para jamaah hadirin sekalian kami informasikan untuk hadirnya lebih awal lagi, ya, waktu datangnya lebih awal lagi, dan juga rekan-rekan yang mungkin belum tersentuh, belum berjamaah diajak agar sama-sama kita menyambung daripada tali silaturahmi dalam menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga maklumat tambahan, mungkin Bapak Ibu yang ingin melaksanakan daripada sunnah udhiyah kurban di hari nahar, insyaallah di Riyadhus Shalihin juga akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban, akan tetapi tempatnya di Musholah Al-Ikhlas Cipinang Muara. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak atau jamaah hadirin sekalian yang ingin bergabung dalam kolektif sapi dipersilakan. Sekian maklumat dari kami.
Jawa Timur.